Halo Sobat Pelaut, kembali lagi di channel Iskandar Popeye. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan yang mempunyai sejarah sangat panjang di Indonesia. Namanya adalah BP3IP, adalah singkatan dari Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran. BP3IP merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan. Alamatnya sekarang berada di Jalan Danau Sunter, Utara Blok G, Sunter Podomoro, Jakarta Utara 14.350. Tahukah kalian, cikal bakal BP3IP sudah ada sejak tahun 1949. Artinya lembaga ini telah melewati perjalanan sejarah yang sangat panjang dalam dunia pendidikan dan pelatihan pelaut Indonesia. Di video ini kita akan membahas sejarah BP3IP sejak 1949, perubahan nama dan perkembangan kelembagaannya, pendidikan nautika dan teknika, berbagai jenis diklat, fasilitas, pembentukan karakter perwirasiswa, jumlah lulusan, pimpinan BP3IP yang dapat diverifikasi, dan kondisi BP3IP sampai tahun 2026. Sejarah resmi BP3IP mencatat perkembangan lembaga ini dimulai pada tahun 1949 dengan nama Herrhalingskursus. Pada masa tersebut, tugasnya adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan pelaut berdasarkan Diploma Reglemen tahun 1939. Kemudian pada tahun 1953 lembaga ini berubah menjadi Kursus Ulangan Tambahan Ilmu Pelayaran atau KUTIP. Perubahan berikutnya terjadi pada tahun 1978. Nama lembaga menjadi Balai Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran yang kemudian dikenal dengan singkatan BP3IP. Pada periode ini pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mulai mengacu pada STCW 1978, yaitu standar internasional yang berkaitan dengan pelatihan sertifikasi dan Dinas Jaga Pelaut. Perkembangan tahun 2002. Pada tahun 2002 BP3IP mendapatkan perkembangan tugas pendidikan dan pelatihan tidak lagi hanya terbatas pada jenjang tertentu tetapi mencakup semua jenjang kompetensi pelaut berdasarkan STCW 1978. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dunia pelayaran semakin berkembang. Pelaut tidak cukup hanya memiliki pengalaman berlayar. Mereka juga harus mempunyai kompetensi, sertifikat, pengetahuan, keterampilan, disiplin, kemampuan keselamatan, dan kemampuan mengikuti perkembangan teknologi kapal. Tahun 2005 menjadi Balai Besar. Pada tahun 2005 nama lembaga menjadi Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran atau BP3IP. Tugasnya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pelaut pada semua jenjang kompetensi pelaut. Perubahan ini menunjukkan semakin besarnya tanggung jawab BP3IP dalam mendukung kebutuhan sumber daya manusia pelaut Indonesia. Tahun 2009 menjadi Blue. Perkembangan penting berikutnya terjadi pada tahun 2009. BP3IP menjadi instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau Blue secara penuh. Dengan status tersebut, BP3IP terus mengembangkan pelayanan pendidikan dan pelatihan kepelautan. Menurut sejarah resmi BP3IP sejak 1960 sampai 2025 BP3IP Jakarta telah meluluskan sekitar 153.129 pelaut dalam berbagai jenjang program diklat peningkatan. Angka ini menunjukkan betapa panjang kontribusi BP3IP terhadap dunia kepelautan Indonesia. Jurusan dan bidang keahlian. Salah satu bidang utama BP3IP adalah nautika. Bidang nautika berkaitan dengan pengoperasian kapal dari sisi dek dan navigasi. Pelaut nautika mempelajari berbagai hal seperti navigasi, keselamatan pelayaran, olah gerak kapal, perencanaan pelayaran, komunikasi,
meteorologi, kepemimpinan, manajemen kapal, serta tugas dan tanggung jawab perwira dek. Jenjang kompetensi berkembang sampai tingkat perwira yang lebih tinggi. Teknika. Bidang kedua adalah teknika. Bidang teknika berkaitan dengan mesin dan sistem teknis kapal. Seorang perwira teknika harus memahami antara lain mesin induk, mesin bantu, sistem bahan bakar, sistem pelumasan, sistem pendinginan, boiler, pompa, purifier, kompresor, sistem kelistrikan, sistem kontrol, perawatan dan perbaikan mesin kapal. Jadi kalau nautika banyak berhubungan dengan anjungan dan operasi kapal. Teknika banyak berhubungan dengan kamar mesin dan sistem teknis kapal. Keduanya sama-sama penting. Kapal tidak akan dapat berlayar dengan aman tanpa kerjasama antara bagian nautika dan teknika. Jenis diklat di BP3IP. BP3IP tidak hanya mempunyai satu jenis pendidikan. Situs resmi BP3IP saat ini membagi layanan diklat antara lain menjadi diklat peningkatan, diklat keterampilan, diklat renewal, diklat pemutakhiran, diklat customize, dan diklat pandu. Untuk diklat peningkatan terdapat program seperti NI dan jenjang kompetensi lainnya. Sementara untuk diklat keterampilan terdapat berbagai pelatihan yang berhubungan langsung dengan keselamatan dan operasi kapal. Contoh diklat keterampilan. Beberapa contoh yang tercantum pada situs resmi BP3IP antara lain ARPA Simulator. Pelatihan ini berkaitan dengan penggunaan radar dan sistem. ARPA untuk membantu navigasi dan pengamatan target. BST Basic Safety Training. Pelatihan dasar keselamatan yang menjadi bagian penting dalam kompetensi pelaut. IMDG Code. Berkaitan dengan penanganan barang berbahaya yang diangkut melalui laut. ISM Code. Berkaitan dengan sistem manajemen keselamatan di kapal. SSO Ship Security Officer. Berkaitan dengan keamanan kapal. PSCRB. Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats. Berkaitan dengan sekoci dan sarana penyelamatan. AFF Advanced Firefighting. Pelatihan pemadaman kebakaran tingkat lanjut. BTOP. Basic Training for Oil and Chemical. Diklat pemanduan, pandu. BP3IP juga menyelenggarakan diklat pandu. Salah satunya adalah diklat pandu tingkat 2. Program ini berkaitan dengan kompetensi seorang pandu dalam membantu kapal melakukan navigasi dan olah gerak di wilayah perairan tertentu. Persyaratannya berbeda dengan program diklat biasa termasuk persyaratan usia ijazah pelaut dan pengalaman masa layar. Fasilitas BP3IP. Untuk mendukung pendidikan BP3IP memiliki fasilitas seperti ruang kelas. Digunakan untuk pembelajaran teori. Laboratorium dan simulator. Digunakan untuk melatih keterampilan sebelum diterapkan dalam kondisi kerja nyata. Perpustakaan. Mendukung siswa dan peserta diklat dalam memperoleh referensi pendidikan. Internet. Mendukung pembelajaran dan kebutuhan informasi. GIM. Mendukung kebugaran peserta. Tempat ibadah. Mendukung kegiatan keagamaan. Klinik. Mendukung pelayanan kesehatan. Fasilitas tersebut tercantum dalam informasi resmi BP3IP. Kehidupan perwira siswa. Menjadi pelaut bukan hanya belajar teori. Seorang calon perwira harus mempunyai disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, mental yang kuat, kemampuan mengambil keputusan. Pada Februari 2026, BP3IP melaksanakan kegiatan pembangunan karakter yang diikuti 507 perwira siswa diklat pelaut tingkat I. 2 dan 4 bidang nautika dan teknika. Kegiatan tersebut dirancang untuk membangun disiplin ketangguhan, integritas solidaritas kerjasama dan jiwa kepemimpinan. Dari siswa menjadi perwira. Setelah menyelesaikan pendidikan dan memenuhi persyaratan kompetensi peserta, dapat menuju jenjang karir.
sebagai pelaut profesional sesuai kompetensi dan sertifikasi yang dimilikinya. Karena itu, pendidikan di BP3IP bukan sekadar mendapatkan sertifikat. Yang lebih penting adalah bagaimana seorang pelaut mempunyai kompetensi, pengalaman, disiplin, keselamatan, integritas. Semua itu sangat diperlukan karena seorang perwira kapal membawa tanggung jawab besar terhadap kapal, muatan, lingkungan laut, awak kapal, dan keselamatan pelayaran. Direktur BP3IP sekarang. Untuk kondisi terbaru yang dapat diverifikasi, BP3IP Jakarta saat ini dipimpin oleh Dr. Asmul Hairi, SPD, MM. Beliau tercatat sebagai Direktur BP3IP dan pada Februari 2026 bertindak sebagai Inspektur Upacara pada pelepasan perwira transportasi ke-100. Dalam amanatnya beliau menekankan pentingnya perwira maritim yang profesional, sekaligus berpegang pada prinsip etika dan integritas BP3IP hari ini. BP3IP terus mengikuti perkembangan teknologi maritim. Dunia kapal terus berubah. Kapal semakin modern. Sistem navigasi semakin canggih. Mesin kapal semakin kompleks. Teknologi digital semakin berkembang. Karena itu, pelaut juga harus terus meningkatkan kemampuan. BP3IP menyatakan bahwa program diklatnya terus diarahkan untuk mengikuti perkembangan teknologi pembelajaran, teknologi informasi, dan perkembangan teknologi dunia maritim. Pimpinan Direktur BP3IP. Berikut nama-nama pimpinan yang berhasil saya verifikasi dari sumber yang tersedia. 1. Drs Ridwan Setiawan, MSI, M.Mar.E. Tercatat sebagai Kepala Direktur BP3IP pada periode setidaknya 2005-2011. Pada September 2005, Menteri Perhubungan melantik Ridwan Setiawan sebagai Kepala Balai Besar Pendidikan, Penyegaran, dan Peningkatan Ilmu Pelayaran, BP3IP, Jakarta. Dokumen internal BP3IP bertanggal 29 Maret 2011 juga masih mencantumkan Drs Ridwan Setiawan sebagai Direktur BP3IP. Catatan, saya belum menemukan sumber terbuka yang cukup kuat untuk memastikan nama-nama pimpinan sebelum 2005 dan tanggal tepat pergantian Ridwan setelah 2011. 2. Kapten Mulder Mustafa, SEM Mar. Tercatat sebagai Direktur BP3IP sekitar pertengahan dekade 2010-an dan secara jelas menjabat pada 2015-2017 dalam berbagai publikasi. Pada 2015, publikasi mengenai BP3IP menyebut Kapten Mulder Mustafa sebagai Direktur BP3IP Jakarta. Pada 2016, ia juga tercatat sebagai Direktur BP3IP dan pada 2017. 3. Kapten Weku Frederika Runtu, MM. Direktur BP3IP 2018-2020. Profil resmi Kementerian Perhubungan mencatat bahwa beliau pernah menjabat Direktur BP3IP Jakarta 2018-2020. 4. Insinyur Sugeng Wibowo, MM. Direktur BP3IP 19 November 2020, 26 Desember 2021. Riwayat jabatan yang tercantum dalam laporan perusahaan negara menyebut Sugeng Wibowo menjabat sebagai Direktur BP3IP Jakarta mulai 19 November 2020 sampai 26 Desember 2021. Pada 2021 beliau juga diberitakan sebagai Direktur BP3IP dalam kegiatan pelantikan perwira pelaut. 5. Dr. Insinyur Ahmad, MMTR, KIA, CFRA. Direktur BP3IP sekitar 2022-2023. Dokumen BP3IP Januari 2022 mencantumkan Insinyur Ahmad, MMTR KIA CFRA sebagai Direktur BP3IP. Pada Agustus 2022, situs resmi BP3IP juga menyebut beliau sebagai Direktur BP3IP. 6. M. Murdianto, SEMC. Direktur BP3IP mulai 2023 sampai 2025. Keputusan pengangkatannya tercatat melalui
SK Menteri Perhubungan Nomor SK 2501. Tahun 2023 tanggal 17 Mei 2023. Beliau masih tercatat sebagai Direktur pada berbagai kegiatan. BP3IP tahun 2024. Pada Mei 2025, BP3IP mengumumkan M. Murdianto mendapat jabatan baru sebagai Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal 7. Dr. Asmul Hairi, SPD, MM. Direktur BP3IP sekarang, 2025 sampai sekarang. Pada Mei 2025 BP3IP secara resmi mengumumkan pelantikan Dr. Asmul Hairi, SPD MM sebagai Direktur BP3IP. Pada Juli, Agustus, September, Desember 2025. Dan berbagai kegiatan 2026. Beliau masih tercatat sebagai Direktur BP3IP. Bahkan pada 25 Februari 2026 beliau memimpin upacara pelepasan perwira transportasi ke-100 BP3IP. Urutan pimpinan yang berhasil. 1949-2004. Belum ditemukan daftar nama lengkap yang dapat diverifikasi dari sumber terbuka. 2005-2011. DRS Ridwan Setiawan, MSI M.Mar.E. Sekitar 2015-2017. Kapten Mulder Mustafa, SE M.Mar. 2018-2020. Kapten Weku Frederika Runtu, MM. 19 November 2020, 26 Desember 2021. Insinyur Sugeng Wibowo, MM. 2022-2023. Dr. Insinyur Ahmad, MMTR Kia CFRA. 2023 Mei 2025. M. Murdianto, SC MSI. Mei 2025 sekarang. Dr. Asmul Hairi, SPD MM. Jadi untuk daftar. Dari 1949 sampai sekarang. Saya belum berani mengisi nama. Pimpinan periode 1949-2004. Dan beberapa tahun transisi tanpa sumber yang kuat. Lebih baik kosong daripada memberikan nama yang salah pesan untuk calon pelaut. Bagi kalian yang bercita-cita menjadi pelaut, jangan hanya mengejar ijazah. Pelajari ilmunya. Latih kedisiplinannya. Jaga kesehatan. Perbanyak pengalaman. Pahami keselamatan. Dan yang paling penting, jaga nama baik diri sendiri, keluarga, kampus, dan bangsa Indonesia. Karena ketika seorang pelaut memakai seragam dan bekerja di kapal, dia bukan hanya membawa nama pribadi. Jadi itulah pembahasan kita mengenai BP3IP Jakarta. Sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan yang perjalanan sejarahnya dimulai sejak 1949 berkembang melalui berbagai perubahan kelembagaan, dan sampai sekarang terus mencetak serta meningkatkan kompetensi pelaut Indonesia. Kalau kalian ingin saya membahas akademi atau sekolah pelayaran lainnya, tulis nama sekolahnya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Iskandar Popeye. Salam Pelaut Indonesia. Jaya selalu Pelaut Indonesia. Dia juga membawa nama Indonesia.